Assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam Bu. Iya. Silakan Bu. Mohon maaf gangguannya sebentar. Iya. Ini terkait dengan jadwal supervisi yang akan saya lakukan ke Bu Ais. Sebelumnya kita sudah merancang jadwal. Bu. Nanti begini Bu Ais, ini Bu Ais sudah mempersiapkan ya untuk coaching hari ini ya? Iya. Bu Milan. Iya, dengan Bu Melan ya? Iya Bu. Iya, nanti begini Bu Ais, akan ada tiga poin yang akan saya lakukan pada observasi ini, meliputi 8 indikator. Jadi nanti ada prasupervisi Bu Ais, kemudian ada observasi ketika pelaksanaan coaching, kemudian ada pasca percakapan seperti apa. Nanti saya memaparkan atau saya menyampaikan hasil catatan saya. Kemudian untuk prasupervisinya, Bu Ais, apakah sudah menyiapkan rubrik atau indikator-indikator yang akan Bu Ais sampaikan atau akan Bu Ais nanti lakukan poin-poinnya ketika percakapan dengan coaching? Insya Allah sudah Bu, karena kemarin itu kami sempat ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bu Milan tentang hal apa yang sedang dihadapi itu Bu. Iya, bagus. Berarti sudah tahu nanti indikatornya kan bagaimana begitu ya? Iya Bu. Kemudian Bu Ais, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan ketika nanti Bu Ais melakukan coaching dengan coaching yaitu Bu Melan? Ya, kompetensinya kan ada 3 ya Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu pendengar aktif, dan yang ketiga itu ajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini yang akan saya tingkatkan itu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena apa Bu, kan kemarin kan bincang-bincang sedikit, itu ketika saya itu sudah menjadi pendengar aktif, saya itu malah kurang perhatian pada coach saya karena memikirkan pertanyaan apa yang harus saya lakukan nanti setelah ini, jadi kurang fokus. Berarti sekarang akan lebih mengembangkan pada pertanyaan berbobot. Iya. Oke, berarti dicoba ya. Iya. Apakah Bu Ais sudah berhasil mengembangkan kompetensi itu? Oke. Iya. Kemudian selanjutnya Bu Ais, secara spesifik kompetensi dari coaching itu kemampuan dalam hal apa yang akan Bu Ais nanti ingin observasi lebih dalam? Kalau ingin Bu Ais pandu atau Bu Ais beri rangsangan untuk agar coaching itu nanti mengeluarkan kemampuannya untuk dalam hal apa begitu? Dalam kompetensi yang telah dimilikinya Bu, karena kemarin kan Bu Milan itu bercerita kalau siswanya itu kurang aktif dalam bentuk pembelajaran Bu. Nah, saya pikir kan pasti Bu Milan itu mempunyai kompetensi unggulan yang dimilikinya yang belum diwujudkan sendiri karena mungkin beliau kurang percaya diri atau bagaimana. Nanti saya akan memancing bahwa kompetensi apa yang belum dia sampaikan ke anak-anak atau belum dia tampilkan pada anak-anak dalam pembelajaran seperti itu Bu. Kemudian kalau indikator ketercapaiannya Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Nanti Bu, misalnya Bu Ais menginginkan ketercapaian dari Bu Melan itu pengembangan dalam hal apa? Kemudian tentu Bu Ais punya indikator-indikatornya seperti itu. Apakah sudah disiapkan? Sudah Bu. Iya, alhamdulillah. Berarti sudah ya Bu. Nanti tinggal kita coba dipraktekkan. Itu apakah Bu Ais sudah siap? Sudah. Aku kayaknya mau kesini pas istirahat. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Silakan Mohon maaf Bu Melan, mungkin kaget ya ada saya. Kenalkan, saya Reni Marta. Nanti mohon izin untuk tetap berada di sini, mau observasi sama-sama belajar begitu. Oke. Iya, Bu Milan. Gimana Bu Milan? Terlihat lemah letih. Kenapa Bu? Saya itu agak sedikit banyak itu pikiran saya itu mulai banyak banget yang dipikirkan kan Bu. Dalam kemudian kita kan sama-sama sebagai pendidik nih ya Bu ya. Iya. Kadang kan nggak jauh-jauh permasalahan kita itu dari peserta didik. Iya Bu. Nah, itu saya ada sedikit masalah, bukan masalah sih, tapi lebih ke murid saya itu Jen. Saya nggak tahu ini salahnya ada di mana juga.
nanti coba diuraikan ya Bu ya. Nggak tahu juga sih silahkan salahnya itu ada di saya, salahnya itu ada di anak-anak saya. Jadi posisinya itu gini loh, mereka itu tuh nggak aktif dalam pembelajaran. murid-murid itu. Iya. Kalau misalnya ditanya, kadang ya jawab, kadang yang enggak, kadang nyambung, kadang enggak. Nah, kadang juga mereka pasif, kadang mereka cuma diam, bahkan terkadang satu dua dari mereka menopang dagu seperti ini, meletakkan kepalanya seperti inilah. Kalau kayak gitu, saya yang sebagai pendidiknya juga malas kan ya melihat mereka kayak gitu, ya kan, malas juga. Terus mereka juga kayak terlihat nggak bergairah dalam belajar. Kemudian materi juga saya sampaikan juga nggak tahu. Itu memang kejadian itu baru-baru ini atau sebelum-sebelumnya sudah seperti itu? Seperti yang pernah saya waktu itu kita di jam istirahat itu loh Bu. Saya kan pernah cerita sama Ibu di awal tahun pelajaran ini. Saya kan masuknya di kelas 5 ya Bu ya. Kemudian ternyata kan ya semakin tinggi kelas juga semakin kompleks pembelajaran ya, tidak kita pungkiri, dan sebagai pendidik kita ya mau nggak mau harus siap kan ya Bu ya. Nah terus kok di awal tahun ajaran ini kelas baru bukan semangat baru lagi, tapi malah memangnya situasi atau keadaan yang seperti apa yang Ibu harapkan? Dari pembicaraan saya dengan Ibu, saya itu mengharapkan ini Bu, nanti tuh siswa-siswa saya itu semangat, lebih ada gairah untuk belajar, mereka lebih fun, lebih happy ketika menyambut pembelajaran. Itu mereka bisa menunggu-nunggu kayak gitu, menunggu-nunggu pembelajaran. Itu yang saya impikan, yang menjadi tujuan saya ketika pembelajaran. Ya memang Bu Milan, usaha apa yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi keadaan ini pada peserta didik? Oke, usaha yang sudah saya lakukan itu, saya itu menggunakannya itu pakai ceramah. Karena saya merasa gini Bu, kenapa saya menggunakan ceramah? Karena kalau misalnya saya menggunakan ceramah, kemudian saya menggunakan tanya jawab, saya tahu ini si A ini sampai sejauh ini kemampuannya, si B sampai sejauh ini kemampuannya. Kemudian saya ceramah menerangkan dari A sampai dengan Z apa yang saya ketahui. Kemudian mereka mendengarkan tenang, hening kelasnya, kayak gitu loh Bu yang saya lakukan. Kemudian saya mempelajari materi dulu, kemudian saya terangkan lagi ke mereka, saya pelajari lagi, saya terangkan lagi, sesekali saya tanya kepada mereka gimana jawabannya. Nah kadang-kadang mereka ya jawabnya ada yang bisa, ada yang itu tadi yang saya katakan di awal. Berarti Ibu Milan itu sudah melakukan sesuatu ya Bu dari kemarin itu, tapi ada perubahan belum Bu? Belum ya. Dengan ini tuh ya masih stuck sih. Yang paham ya paham, yang enggak ya enggak, seperti itu. Saya pengennya tuh yang mereka tuh aktif lah, ada apa mungkin Ibu mempunyai ide-ide brilian untuk dalam mengatasi hal ini, jika hal ini dirasa Bu Milan itu masih kurang, kan kemarin sudah ada usaha lagi, mungkin ada ide-ide baru Bu, ada ide-ide yang cemerlang untuk menghadapi siswa-siswa yang kurang aktif itu Bu. Oke. Apa coba? Ini kan posisinya saya tuh ceramah. Iya. Kemudian dilanjut dengan tanya jawab. Terus siswanya itu hening. Sementara itu kalau dipikir saya menginginkan siswa yang aktif, siswa yang mereka itu bisa mengeksplor kemampuannya. Saya pikirnya juga kayak gitu sih. Iya. Saya itu sudah dilakukan mungkin ada ide lagi gitu. Coba dipikir-pikir. Atau mungkin saya tidak ceramah ya. Kalau saya tak pikir-pikir itu gini Bu, tiba-tiba terbersit itu gini. Kalau kita dengerin orang ceramah aja kadang-kadang kita ngantuk, apa jangan-jangan siswa saya juga gitu ya? Mungkin Bu. Berarti kalau gitu saya menggunakan model atau metode yang lain ya Bu ya. Gini Bu, kan mereka kelas 5 ya. Kalau saya buat model-model grup investigasi kayaknya seru kali
bisa berkelompok ya. Iya, Kemudian sudah. nanti mereka pembelajarannya modelnya mungkin saya pakai NHT, number head together. Jadi kan mereka seru ya. Mereka dibuat kelompok, kemudian mereka dipasangin kepala bernomor. Nanti kelompoknya misalnya satu dengan satu, terus terus mereka membahas topik tertentu. Kemudian dua dengan dua, itu kan kayak mereka ada aktivitasnya gitu ya. Saya bayangkannya seru juga itu. Jadi sekali itu Ibu. kayaknya enggak, mereka itu kayak seolah-olah bermain padahal mereka sedang melakukan investigasi. Iya, ada suatu kasus kayak gitu. Wah, Nah, memang komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam mewujudkan aksi Ibu ini? komitmennya ya berarti saya ingin siswa-siswanya menjadi lebih aktif, kreatif, Iya. nanti memunculkan ide-ide baru. Heeh. Terus nanti juga saya inginnya bukan hanya di besok pagi aja saya pengennya tuh, bukan hanya Bagus itu. jadi kalau misalnya besok pagi tok terus balik saya menggunakan ceramah Kak. Kembali ya Bu. Iya. Oh, Kan ya nanti saya malah jadi balik lagi, jadi bukannya harus mungkin saya gimana ini? oke, berarti NHT-nya mungkin minimal saya gunakan seminggu sekali atau Bagus itu. mungkin kalau tidak saya kembali lagi menggunakan model lain seperti PBL. Wah, PBL itu ya bagus-bagus. itu kan berarti kan si siswa itu benar-benar kayak terlibat, terus kemudian saya itu bukan serta merta sebagai penguasanya mereka, jadi pembelajarannya bisa berpusat pada siswa ya Bu. Jadi mungkin siswa-siswa yang tadinya bisa menemukan kepercayaan diri mereka untuk mengaktifkan kemampuan mereka gitu ya Bu ya. Kan gurunya aja, guru Nela aja energi kok kalau iya mengajar. iya. Makanya ide baru itu pasti akan membuat tambah aktif ya. Iya, Berarti kan pintar dalam mengajar. Amin gitu ya. Bisa transfer energi dari ceramah kan energinya juga cukup besar. Saya transfernya menjadi seorang pendamping mereka, fasilitator mereka yang bergerak. Saya yang mengarahkan juga sama. Enak tuh gimana? Enak dan siswanya saya rasa juga akan paham ya. Bagus itu Bu. Mengaktifkan siswa juga ya. Oke. Nah Bu, kalau sudah berkomitmen seperti itu, komitmennya sudah bagus ya Bu. Iya. Nah, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Bu. Nanti biar siswa-siswa juga lebih antusias selanjutnya di pelajaran-pelajaran berikutnya. Selalu riang, materi yang tersampaikan kan Ibu ya. Iya, benar-benar. Kan Ibu hebat loh itu. Iya, terima kasih. Saja ngiri kalau beneran itu ngajar. Berarti ini saya harus mulai tanggung jawab, kemudian mulai lebih menata rencana saya pembelajarannya harus saya tata lagi. Kemudian saya juga harus ini lebih berkontinu, lebih konsisten dalam menerapkan apa yang ide yang aksi yang kita ini diskusikan seperti ini ya. Jadi bisa lebih panjang dalam pembelajarannya, panjang dalam artian panjang ilmu mereka untuk sampai mengingatnya, bisa dipergunakan apalagi sampai ditransfer ke orang lain gitu kan. Berarti mereka bisa memanfaatkan ilmunya. Nah, jasa dari siapa ya? Oh iya, betul juga. Wah, terima kasih ya Bu Aisyah. Bener-bener yang awalnya itu aduh pusing memikirkan mereka, jadi kayak menjadi semangat ada mereka seperti itu ya. Kalau sekarang ya jadi merasa memiliki mereka. Terima kasih ya Bu Aisyah. Gimana Bu rasanya? Aduh, Masya Allah sekali Ibu. Saya menjadi lebih plong, lega. Kalau di iklan itu kayak ada manis-manisnya gitu. Oke. Jadi bener-bener tadinya merasa, aduh anakku, muridku, sekarang jadi wah ada anakku, jadi kayak gitu ya. Jadi merasa memiliki mereka lebih kayak gitu. Jadi lebih semangat juga dalam mengajar. Oh ya udah, makasih ya Bu Ais. Iya, sebentar lagi istirahatnya juga selesai. Saya tak malah mempersiapkan untuk yang besok pagi ini udah semangatnya nih. Semangat. Terima kasih untuk konsisten juga. Oke. Nanti minta tolong kalau misalnya saya lupa kembali ke ceramah, minta tolong diingatkan. Iya Bu, kan sebelahan. Iya, maka dari itu kan kadang-kadang lupa. Iya. Lebih konsisten itu. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Oke, Semoga saya bermanfaat. pamit untuk kembali ke kantor terlebih dahulu. Ada ini mau lagi semangatnya menyiapkan. Terima kasih ya Bu Ais.
kita kembali ke rutin lagi ya Bu Ais ya. Alhamdulillah tadi saya sudah mengamati semuanya, saya sudah melihat prosesnya. Tadi Bu Ais sudah melakukan coaching dengan coaching Bu Melan. Dari hasil catatan yang sudah saya lihat, Ibu ya, sekarang kita masuk ke rubrik berikutnya, Ibu. Tadi Bu Melan sudah juga nampak happy, ceria, ada sesuatu yang berbeda ketika masuk dan keluar. Tentu ini ada indikator yang berhasil dari proses coaching yang sudah Bu Ais lakukan gitu ya. Bu Ais, jika boleh saya bertanya gitu ya, kira-kira apa yang sudah Ibu Ais lakukan saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Apakah Bu Ais sudah melakukan hal-hal yang tadi ingin Bu Ais kembangkan? Tadi pertanyaan berbobot tadi ya sudah saya catat tadi ya. Iya. Tadi saya juga sudah hadir penuh mendengarkan aktif, berusaha mendengarkan cerita-cerita Ibu Melan tadi. Terus setelah itu saya juga lebih fokus pada mengajukan pertanyaan berbobot karena kan itu tadi yang akan saya kembangkan dulu. Iya. Nah, alhamdulillah tadi saya sepertinya sudah melakukan atau mengajukan pertanyaan berbobot tersebut. Iya. Berarti memang sudah sesuai ketika di awal Bu Ais menyampaikan ingin mengembangkan poin bertanya yang berbobot. Iya. Bu Ais sudah berusaha dan Bu Ais merasa berhasil. Memang ketika saya melihat prosesnya tadi Bu Ais sudah hadir penuh, pandangan sudah ke Bu Melan. Sesekali ketika Bu Melan menyampaikan, Bu Ais menganggukkan kepala sambil mengiyakan tuh sudah menunjukkan bahwa Bu Ais sudah hadir penuh. Kemudian mendengarkan dan berbicara aktif juga saya lihat sudah ada, jadi responnya sudah baik. Kemudian bertanya berbobot juga tadi sudah terlihat sudah bagus sekali karena nampak keberhasilan dari proses percakapan itu terlihat dari ekspresi coaching. Ketika saya melihat Bu Melan sebagai coach itu nampak ada gairah. Oh iya, seperti mengasuh yang baru, berarti Bu Ais sudah berhasil membangkitkan, memunculkan, menumbuhkan potensi yang ada sebetulnya itu sudah muncul. Bagus sekali Bu Ais. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu Ais, fokus pada area yang dikembangkan tadi, berdasarkan dari hasil prapercakapan, apakah Bu Ais merasa ada yang ingin dikembangkan lagi? Pada bagian apa yang ingin Bu Ais kembangkan lagi? Dari kompetensi coaching sebagai coach. Saya ingin, tadi kan saya sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan berikut ya. Saya ingin berusaha hadir penuh Bu, karena kadang ketika saya itu sebagai coaching kalau ada masalah apa gitu Bu, jadi kurang hadir penuh Bu. Jadi saya akan mengembangkan lagi pada kompetensi kehadiran penuh Bu. Oke, bagus. Berarti karena kan kadang kita setelah melakukan coaching itu terus kepikiran ada sesuatu yang ingin kita kembangkan lagi. Berarti Bu Ais menginginkan ingin hadir penuh lagi. Baik Bu Ais, tadi saya melihat secara keseluruhan itu sudah bagus. Alur ceritanya dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab juga sudah bagus. Hanya nanti fokusnya ke depan untuk coaching berikutnya bagaimana bisa meningkatkan kehadiran penuh. Begitu ya Bu Ais. Terima kasih tadi yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang perlu saya sampaikan lagi kita bisa ketemu lagi. Bu Ais mungkin nanti bisa melakukan aktivitas kembali. Saya juga akan melakukan aktivitas kembali. Terima kasih Bu Ais. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.